Kali ini kita akan bahas PT Triputra Agro Persada Tbk dengan kode sahamnya TAPG. Untuk TAPG ini sekarang di harga Rp575 per lembar saham. Kalau kita lihat di sini harga TAPG cenderung turun ya. Cenderung turun, dan di sini kalau kita lihat dari bulan Mei sampai bulan Juli udah mulai agak merangkak naik. Namun di sini turun lagi ya sedikit. Oke. Kalau kita lihat di sini harga saham TAPG ini turun karena memang harga sawit lagi turun ya. Sini harga palm oil atau minyak sawit lagi turun. Dan di sini hampir sama ya pergerakan dari harga palm oil dengan pergerakan harga saham dari TAPG ini ya. Sini turun ya, turun dan sideways di sini. Turun dan sideways di sini ya. Ya. Lalu kalau kita lihat di sini untuk kinerjanya kalau kita lihat dari IPS ya. IPS dari TAPG ini memang kinerjanya juga turun ya di sini. Jadi bisa disimpulkan memang penurunan harga dari TAPG ini memang dikarenakan harga sawit yang turun. Oke, nanti kita coba ya prediksi harga saham TAPG di akhir sesi nanti berdasarkan valuasi, kinerja, prospek dan strategi perusahaannya. Lalu akan kita atur juga ya strateginya, apakah TAPG ini masih layak buat di hold atau masih layak buat di buy ya, di koleksi. Oke, nanti kita coba analisa di akhir sesi ya. Sebelum lanjut ke prediksi harga saham di akhir nanti, kita coba cek ya profil singkat dari TAPG ini. Untuk TAPG ini masuk dalam sektor perkebunan ya, lebih tepatnya bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan sawit. Masuk dalam saham syariah ya. Untuk dewan komisaris dan direksinya bisa dibaca sendiri di sini. Untuk jumlah saham yang beredar di sini 19,85 miliar lembar saham. Untuk market cap-nya 11,4 triliun. Lalu jumlah saham yang beredarnya di sini buat di masyarakat 14,0%. Lalu yang terbesarnya dipegang oleh PT Persada Capital Investama ya. Dan lumayan banyak ya pemegang saham di atas 5%-nya di sini. Kayaknya di sini nggak ada pengendalinya ya, bersama semua. Untuk TAPG ini termasuk saham yang liquid ya, karena cap-nya besar dan jumlah saham beredarnya juga cukup besar. Jadi mudah ya untuk ditransaksikan atau dijual belikan di bursa untuk TAPG ini. Lanjut untuk neraca keuangannya di sini, untuk dari segi kasnya di kuartal 2 ini turun 45% ya dibanding kuartal 1 kemarin. Ya, secara keseluruhan ini memang kasnya memang turun ya. Untuk asetnya cukup bertumbuh, cuma nggak terlalu signifikan ya. Lalu dari segi ekuitasnya di sini naik ya, bertumbuh. Namun di kuartal 2 ini turun 5% dibanding kuartal 1 kemarin. Dari segi hutangnya di sini turun ya. Hutangnya turun. Di kuartal 2 ini hutangnya turun 11% ya dibanding kuartal 1, bagus sekali ya. Turun hutangnya. Lalu dari segi DER-nya juga turun. Sini 0,35 kali. Ya, ini bagus ya untuk dari segi DER dan hutangnya. Karena DER-nya kurang dari 1, maka ini kecil kemungkinan TAPG ini gagal bayar hutangnya. Lalu karena hutangnya sudah turun dan kecil, maka untuk TAPG ini labanya maksimal ya, ke marginnya lebih maksimal karena nggak terlalu terpengaruh dengan beban hutang atau beban pinjaman ya. Kita lanjut ya untuk kinerja perusahaan dari TAPG ini, dimulai dari revenue atau pendapatannya. Untuk pendapatan TAPG yang secara Q&Q ya atau kuartal per kuartal, di kuartal 2 ini turun ya, turun 4% dibanding kuartal 1 kemarin. Lalu dari secara year on year juga turun ya. Jadi di kuartal 2 2023 ini turun 18% dibanding dengan kuartal 2 di tahun 2022 tahun kemarin. Oke, secara Q&Q dan year on year turun. Lalu dari laba bersihnya secara Q&Q atau kuartal per kuartal, di kuartal 2 ini turun 42% dibanding kuartal 1 kemarin. Cukup jauh ya penurunan laba bersih dari TAPG di kuartal 2 ini. Lalu secara year on year juga turun jauh ya. Minus 74% dibanding dengan kuartal 2 tahun lalu ya. Jadi turun 74% dibanding kuartal 2 2022 tahun lalu. Cukup jauh ya. Jadi dari segi Q&Q dan year on year-nya laba bersih turun ya untuk TAPG ini.
Lanjut untuk net profit marginnya tinggal 10%, tertingginya itu di kuartal 1 2022 41% ya, 42% di 2020. Ya, sekarang tinggal 10% net profit marginnya. Turun jauh ya net profit marginnya. Untuk beban pendapatannya di sini naik ya, beban pendapatannya naik. Beban operasionalnya juga naik ya. Sini kelihatan naik. Beban pajaknya di sini turun ya, sudah mulai turun. Dari segi ROE-nya di tahun 2022 sempat hampir 30% ya. Namun di tahun 2023 mungkin di sini hanya tinggal mungkin tinggal 8% ya, ini ya, kecil. Jauh ya. Mungkin ini kemungkinan di 2023 ini TAPG ROE-nya tinggal 8 atau 10% ya. Cukup jauh ya penurunannya. Ya memang sawit lagi tertekan ya. Sekarang harganya turun. Lalu dari segi EPS-nya juga turun ya. Turun sampai 42% dibanding kuartal 1 kemarin. Ya mungkin di tahun 2023 juga turun ya. Oke, tadi ya untuk kinerjanya memang dari segi pendapatan dan laba bersihnya turun ya. Untuk lanjutnya untuk strategi dan prospek perusahaan dari TAPG, salah satunya itu menambah pabrik baru ya. Jadi TAPG membangun pabrik pengelolaan palm kernel oil atau PKO di Kalimantan Tengah dengan kapasitasnya 300 ton per hari di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun kemarin ya. Ya mungkin di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun ini ya harusnya udah jadi ya pabrik barunya, dan diharapkan kinerjanya makin bertumbuh ya. Lalu dari segi prospeknya, di sini penurunan harga CPO terjadi karena ada kekhawatiran bahwa permintaan akan turun terus-menerus ya. Jadi TAPG ini tergantung dari harga CPO ya. Kalau harga CPO turun ya kinerjanya juga turun. Jadi karena penurunan harga CPO ya mungkin di tahun 2023 ini CPO masih terus tertekan ya. Ya, lanjut ya untuk kompetitor dan GCG dari TAPG ini. Kita lihat di sini banyak sekali ya untuk TAPG ini. Kompetitornya di Bursa Efek Indonesia ada dari grup Asra ya, Asra Agrolesari, lalu ada Pak Lokeng Hong ya, PT Ausindo Nusantara, JTBK, NJT. Sini masih merugi ya. Kemarin kita lihat ini masih merugi. Lalu ada CSRA ya, ini belum saya cek. Lalu ada PT Smart TBK dan ini LSIP dan DSNG. Dari semuanya ini memang kalau kita lirik yang paling menarik ini ya DSNG ya dan TAPG dari segi valuasi dan kinerjanya. Lalu dari segi integritas atau GCG-nya untuk TAPG ini nilai baiknya tahun lalu, memang di tahun ini memang cenderung turun karena memang harga CPO turun ya. Tapi dari segi manajemennya cukup baik dengan melihat dia melakukan ekspansi ya untuk meningkatkan kinerjanya. Lalu TAPG ini juga transparan dalam memberikan informasi ya yang relevan terkait perusahaannya. Dan TAPG ini belum ada terjerat kasus hukum ya. Jadi dari segi GCG TAPG nggak ada masalah ya. Untuk kita lanjut ya untuk kesehatan cash flow atau arus kasnya dari aktivitas operasi untuk TAPG ini positif ya. Namun kita kemungkinan di tahun 2023 di TAPG ini mungkin turun ya arus kasnya. Jadi bisa dikatakan belum bertumbuh ya untuk arus kas dari TAPG ini. Karena memang di tahun 2003 ini terjadi penurunan ya. Lalu dari segi investasi bagus ya, ini negatif, artinya TAPG mengeluarkan dana untuk ekspansi ya, berarti ada niat untuk meningkatkan kinerjanya atau menggerek kinerjanya ya. Lalu dari segi pendanaan di sini negatif juga, artinya TAPG berkomitmen untuk mengurangi hutangnya ya, biar labanya lebih maksimal ya nanti. Dari segi arus kasnya nggak ada masalah TAPG. Lanjut untuk dividen dari TAPG ini. Jadi TAPG ini lumayan rajin ya bagi dividen, karena dia juga baru ya di tahun 2022 dan 2023 ini. Kemarin dia bagi dividen payout ratio-nya itu 41 sampai 24% ya, hampir 30% ya, 30%-an. Dan sini yield-nya cukup besar ya, 3 sampai 7% ya, hampir 7% ya, mungkin kalau kita ratakan 5% ya. Jadi dari segi dividen ini TAPG cukup baik ya, nggak ada masalah. Namun di sini nggak ada dividen interim ya untuk TAPG. Lanjut ya untuk valuasi dari TAPG ini, dimulai dari book value-nya. Di kuartal 2 ini turun 5% dibanding kuartal 1. Ini wajar ya, karena memang TAPG ini bagi dividen ya. Bagi dividen jadi ekuitasnya turun dan book value-nya turun. Namun secara keseluruhan kita lihat di sini book value-nya bertumbuh ya. PBV-nya turun ya, tinggal 1,1 kali. Tertingginya itu di tahun 2021 kuartal 2 2,0.
kita lihat ya di 5 tahun, kita lihat valuasinya 3 tahun terakhir itu dia rata-ratanya 1,1 kali ya, 1,1 kali. Sekarang tinggal ya masih di rata-rata 3 tahun terakhir ya. Oke, nggak masalah. Dari segi pair masih 11,7 kali ya, udah mulai agak naik ya sini pairnya, tapi masih murah ya, masih di bawah 15 kali. Dari EV per EBITDA-nya udah mulai naik ya, turun 23 kali ya, artinya udah masih terhitung mahal ya dari segi EV per EBITDA-nya, karena idealnya kurang dari 10. Oke, untuk harga wajar TAPG ini 786, sekarang seharga 575 update 15 Agustus, jadi ini masih under value ya untuk TAPG. Ya, lanjut ya untuk proyeksi harga saham TAPG berdasarkan ini ya, kinerja, prospek, strategi, dan valuasinya ya. Untuk TAPG ini saya lihat di sini karena memang harga sawit turun, kemungkinan agak sulit untuk TAPG ini buat naik ya. Ya, masih kemungkinan TAPG ini karena memang harga sawit yang turun dan kinerjanya juga turun ya di sini. Jadi kemungkinan untuk TAPG ini masih ada kemungkinan dia turun lagi ya. Dan turun dan sideways ya. Mungkin masih di sideways di 520 sampai 600-an sini. Ya, masih kemungkinan besar dia akan sideways dulu. Menunggu nanti memang harga sawitnya naik. Oke, jadi untuk sekarang namun di sini sekarang harga TAPG ini udah ini ya, under value ya. Jadi masih bisa dikoleksi sekarang ya. Kalau mau koleksi nggak ada masalah karena sudah under value di 575 sampai ini ya, 520 sampai 575 sudah bisa dikoleksi. Nanti kalau udah harga sawitnya tuh naik, mungkin dia akan naik nanti. Targetnya di sebentar. Ya. Oke, targetnya di 786 ya. Beli saja sekarang, bisa cicil sekarang di harga 570 sampai 520 ya, sekitar sini. Nanti targetnya 786 kalau memang harga sawit sudah bagus dan kinerja TAPG juga bagus ya. Mungkin itu aja ya untuk TAPG. Jadi kesimpulannya masih belum bisa naik ya, kemungkinan, dan sideways. Ya, terima kasih untuk yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Nanti di kuartal 3 dan kuartal 4 akan kita update ya. Oke, terima kasih.